Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali pernyataan yang bahkan mengatakan HKBP tang marton. Tidak ada Roh Kudus di dalam HKBP. Mereka memberikan alasan karena HKBP tidak bisa berbahasa roh. Ibadahnya tidak ada memakai bahasa roh. Bapak Ibu, apakah tolak ukuran di dalam melayani adalah bisa berbahasa roh? Apakah HKBP tidak ada Roh Kudus? Bahkan HKBP sampai 2 kali memperingati pencurahan Roh Kudus. Kurang Roh Kudus apa di dalam tubuh HKBP? Teks kita dengan jelas ingin mengatakan bagaimana apa itu pelayanan. Apa itu pelayanan dengan karunia? Kata karunia di dalam bahasa Yunani disebutkan karisma, kemampuan rohani yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang di dalam pelayanan oleh karya Roh Kudus. Apa itu bentuk-bentuk karunia? Bentuk-bentuk karunia amanginang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pelayanan kita, apapun kemampuan kita, ketika itu diberikan Tuhan untuk melayani adalah karya Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan dia memiliki kemampuan public speaking, kemampuan untuk berbicara, dan dia bisa dengan ucapannya menasehati, dia bisa mempengaruhi orang, bahkan ditunggu-tunggu di dalam ucapannya. Ketika itu dipakai untuk melayani, maka dia melakukan menasehati, memberikan jalan keluar, bahkan dia memberikan segala macam persoalan cara untuk mengatasi. Maka itu karya Roh Kudus ketika dipakai kemampuan itu untuk melayani. Tetapi sebaliknya, jikalau kemampuan yang diberikan itu tidak dipakai untuk melayani, maka dia bisa untuk menghujat, menghasut, memberikan ujaran kebencian, memberikan hoax, dan membuat orang terpengaruh karena ucapannya. Kita dapat melihat perbedaannya Bapak Ibu. Bahkan ketika misalnya di dalam pelayanan ada orang yang mampu bermusik, ada orang yang jago di dalam song leader, ketika kemampuan itu dia pakai untuk melayani Tuhan, maka itu adalah karya Roh Kudus. Dan tentu kita mengetahui di dalam konfesi kita HKBP bahwa karya Roh Kudus adalah menyatukan, bukan untuk memecah-mecah. Oleh sebab itu, jikalau pelayanan Bapak Ibu yang Tuhan berikan melalui talenta diberikan Tuhan, kita pakai untuk memecah, itu bukan karya Roh Kudus. Tetapi ketika talenta yang diberikan Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan, maka itu adalah karya Roh Kudus. Apapun pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan cara yang baik, itu adalah karya Roh Kudus. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan ketika kata karunia adalah kata kuncinya adalah melayani. Layanilah seseorang sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Ketika kita tidak memakai karunia itu untuk melayani, maka itu bukan karya Roh Kudus. Orang Kristen adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Apa itu pengurus? Pengurus dalam kata dasar urus, merawat. Bapak Ibu, sesuatu barang jikalau hanya dipajang tanpa dipergunakan, maka akan rusak. Begitu juga dengan mobil, ketika dipakai tanpa dirawat, tanpa dicuci, maka juga akan rusak. Begitu juga dengan karunia Bapak Ibu. Apapun karunia, apapun pekerjaan, apapun pelayanan yang diberikan Tuhan, apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan,
Kalau hanya ditotori, hanya dilihat saja, tidak dipergunakan, tidak dirawat, karunia itu akan berkarat. Oleh sebab itu pergunakanlah karunia yang Tuhan berikan apapun itu untuk melayani sesama. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberikan pencerahan mengenai bakat-bakat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bakat karunia adalah talenta yang Engkau berikan. Apapun itu talenta itu, tetapi kami harus merawat, kami harus mempergunakan, kami harus melayani sesama, karena kami adalah pengurus di dalam karunia itu. Biarlah kami menjadi pelayan di setiap sendi kehidupan. Pelayan bukan hanya untuk melayani di gereja, tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam sosial masyarakat, itu adalah melayani dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami tetap menjaga karunia itu ya Tuhan, di dalam menjalani pekerjaan kami, hidup kami, dan semua bermasyarakat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.